Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Selama periode waktu ini, Kota Tebing Iblis tidak diragukan lagi menjadi fokus perhatian di wilayah barat laut dari medan perang kuno. Dan berita yang bocor keluar dari sini menyebar dengan kecepatan yang menakutkan. Ketika berita itu tersebar, itu menggelitik minat banyak orang. Beberapa orang bahkan bergegas ke Kota Tebing Iblis hanya untuk melihat seperti apa kemampuan luar biasa pria yang memeras kekaisaran Tebing Iblis. 2 hari berlalu dengan diam-diam, namun Lindong belum muncul. Ini menyebabkan orang merasa tidak sabar dan curiga. Mungkinkah orang ini hanya membual dan sengaja mengganggu kekaisaran Tebing Iblis? Namun, jika ini benar-benar terjadi, itu akan mengecewakan bagi semua orang. Oleh karena itu, seiring berlalunya waktu, komentar-komentar mencemooh dan menghina muncul di Kota Tebing. Orang-orang ini pasti berpikir bahwa ini hanyalah sebuah aksi publisitas oleh anak yang bernama Lindong. Di Istana Batu, ada seorang pria berpakaian putih duduk diam di atas kursi batu. Jari-jarinya yang pucat dan ramping berayun lembut di sepanjang sandaran tangan kursi. Suara yang halus namun renyah dari jari-jarinya bergema di seluruh Istana Batu, menghadirkan suasana yang mencekik. Di depan pria berjubah putih itu, ada banyak tokoh. Orang-orang ini adalah para elit dari Kerajaan Tebing Iblis. Namun, ada beberapa posisi yang kosong. Ketika Lindong menahan Lei Se, Chenmu dan rekan-rekan mereka, ia memberikan pukulan yang menghancurkan bagi kekaisaran Tebing Iblis. Setelah semua, sudah banyak sumber daya yang dihabiskan untuk memelihara kedua orang ini. Senior Siswan, sudah 3 hari dan masih belum ada tanda-tanda dari Lindong. Mungkinkah dia hanya bermain dengan kita? Ucap sesosok akhirnya bertanya. Anak itu sangat nekat. Aku ingin tahu metode apa yang dia gunakan untuk menangkap Lei Se dan yang lainnya, dan berani menantang kekaisaran Tebing Iblis. Namun, 2 hari ini dia pasti menyadari betapa bodohnya tindakannya setelah dia tenang. Ucap pria lain mencibir tanpa sadar. 2 hari ini Lindong telah cukup menekan mereka. Meskipun Lei Se gagal melewati kesengsaraan Nirvana, dia masih membuat kemajuan besar. Oleh karena itu, praktisi panggung Nirvana biasa tidak bisa menjadi tandingannya. Selanjutnya, dengan bantuan dari Mu Chen dan yang lainnya, selama itu bukan seorang yang telah melewati kesengsaraan Nirvana, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Namun, Lindong mampu melakukannya. Oleh karena itu, pria ini seharusnya tidak diremehkan, ucap salah satu pria yang terlihat berhati-hati berkata dengan suara yang dalam sambil menggelengkan kepalanya. Rupanya, tidak semua orang memiliki sikap yang sama terhadap masalah ini. Setelah mendengar kata-kata pria ini, banyak orang melengkungkan bibir mereka. Lindong yang baru saja mencapai master simbol surgawi harusnya merasa sulit untuk mengalahkan Mu Chen. Oleh karena itu, sulit bagi mereka untuk percaya bahwa Lindong sebenarnya seorang diri menangkap Lei Se dan rekan-rekannya. Duduk di kursi batu, pria berpakaian putih yang bernama Siswan melihat acuh tak acuh pada keributan di bawahnya. Setelah beberapa saat, dia kemudian berkata, karena berita tentang insiden ini telah menyebar, tidak perlu peduli apakah dia akan datang atau tidak. Kerajaan Tebing Iblis tidak akan mentolerir orang seperti dia. Setelah kita menangkapnya, saya ingin mayatnya digantung di gerbang kota, sehingga orang lain tidak akan melupakan tentang kekejian kekaisaran Tebing Iblis. Oleh karena itu, jika anak itu benar-benar muncul, siapapun yang membiarkannya lolos karena kelalaian akan mengambil alih tempatnya dan digantung di dinding kota sebagai gantinya, ucap Siswan. Jangan khawatir senior Siswan, kami sudah memiliki persiapan yang matang. Saat anak itu muncul, tidak akan ada tempat baginya untuk lari. Setelah mendengar suara dingin dan tanpa emosi dari Siswan, orang-orang di Istana Batu gemetar dan dengan cepat menganggukkan kepala mereka. Senior Siswan, senior besar masih di daerah terpencil. Haruskah kami mengirim pesan kepadanya dan memintanya kembali? Ucap seorang pria ragu-ragu dan bertanya. Tidak perlu. Saat ini, senior besar bertarung dengan orang lain karena kunci kuno misterius lainnya. Tidak perlu mengganggunya karena masalah kecil seperti ini. Selanjutnya, aku ingin melihat dengan mataku sendiri apa kemampuan yang dimiliki Lindong sehingga ia berani menginjak kekaisaran Tebing Iblis, ucap Siswan. Setelah mendengar kata-kata ini, orang-orang menganggukkan kepala mereka dengan hormat. Mereka sangat jelas tahu tentang kemampuan Siswan. Saat Lindong muncul, tidak akan ada jalan keluar baginya. Siswan memandang sekilas ke sekeliling Istana Batu dan tatapan menyeramkan di matanya menghilang secara bertahap. Dia kemudian melambaikan tangannya dan membiarkan masing-masing praktisi itu melakukan persiapan mereka sendiri.
Tiba-tiba matanya membesar. Dia kemudian berdiri dan melemparkan tatapan serius ke tempat yang jauh. Sudut mulutnya segera tersenyum jahat. Akhirnya datang juga? Dia memang berani, ucap orang-orang di Istana Batu sedikit terkejut. Kemudian, seolah-olah mereka telah memahami sesuatu, mereka berbalik dan melihat keluar kota. Tidak lama setelah Siswan merasakan sesuatu, seluruh kota Tebing Iblis tiba-tiba menjadi gempar. Angin ribut yang kuat menyapu kota besar itu. Banyak tokoh terbang di atas kota dan berdiri di tembok kota. Semua tatapan mereka terlempar ke cakrawala yang jauh di luar kota. Ada titik hitam di langit yang semakin membesar. Dia datang. Lindong benar-benar datang. Orang ini benar-benar nekat. Tindakan impulsif semacam ini akan meningkatkan reputasinya secara signifikan. Tetapi saya khawatir dia tidak akan memiliki keberuntungan untuk menikmati reputasi ini. Benar, rumor mengatakan bahwa Siswan sangat marah atas insiden ini. Orang itu adalah seseorang yang secara sah telah melewati kesengsaraan nirvana. Jangan bilang padaku, Lindong berpikir metode yang dia gunakan untuk menangkap Leise dan rekan-rekannya akan cukup untuk memenuhi syarat untuk bersaing dengan elit seperti Siswan? Ya, sungguh tidak masuk akal, ucap suara-suara orang di kota pecah seketika. Namun, kebanyakan orang bersuka cita dalam kemalangan yang akan menimpa Lindong. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang sangat tertarik padanya. Dari kemampuan Lindong menangkap Leise dan rekan-rekannya, itu menunjukkan bahwa pria ini cukup cakap dan bukan individu yang bodoh. Ada dua perspektif yang muncul. Yang pertama adalah bahwa Lindong mencari kematian. Yang kedua adalah bahwa dia benar-benar percaya diri untuk berurusan dengan elit yang kuat seperti Siswan dan percaya bahwa dia bisa lolos tanpa cedera. Oleh karena itu, perspektif ini membangkitkan keingintahuan beberapa praktisi. Sebagai bagian dari penghuni di kota Tebing, mereka jelas tahu tentang kehebatan Siswan. Di bawah dugaan seperti itu, bintik hitam di langit secara bertahap membesar di mata semua orang. Dan akhirnya, bintik hitam itu terlihat jelas. Itu adalah makhluk harimau merah yang sangat agung. Di bawah iluminasi dari matahari, saat binatang seperti harimau itu mengepakkan sayapnya yang besar, armor merahnya memantulkan cahaya mempesona. Banyak tatapan berhenti pada demonic beast ini sejenak. Sebelum bergeser ke atas, sosok yang tampak muda kemudian muncul di pandangan mereka. Sosok itu sangat muda, sementara wajahnya penuh senyum lebar. Dia tidak terlihat luar biasa, tetapi ada beberapa individu sensitif yang bisa merasakan ancaman tersembunyi di balik senyuman itu. Little Flame berhenti beberapa ratus kaki sebelum kota Tebing. Lindong yang berdiri di punggung Little Flame melirik ke kota gelap dan suram. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke menara batu yang terletak di pusat kota. Dengan bantuan Yuan Power yang kuat, suara mencibir kemudian bergema di seluruh kota. "Kerajaan Tebing Iblis, datang dan kumpulkan orang-orangmu," ucap Lindong. Setelah suara Lindong jatuh, embusan kuat Yuan Power yang dipenuhi dengan niat membunuh meletus dari menara batu. Kemudian, seorang pria berpakaian putih terbang keluar dari menara dan muncul di tembok kota dalam hitungan detik. Matanya yang dingin terkunci pada Lindong yang masih berdiri di punggung Little Flame. "Siswan!" Setelah melihat pria ini muncul, terjadi keributan di dinding kota. "Anda adalah Lindong, kan? Kenyataan bahwa kamu berani datang benar-benar melebihi harapanku," ucap Siswan berkata acuh tak acuh saat dia menatap Lindong dengan sepasang mata berbisa dan lengannya berada di belakang punggungnya. Tatapan Lindong terpaku pada sosok ini juga. Energi yang memancar dari tubuh sosok itu sudah cukup untuk membuat mata Lindong melebar. Kerajaan Tebing Iblis memang luar biasa. Tampaknya orang ini telah melewati kesengsaraan nirvana dan dapat dianggap sebagai praktisi tahap 1 Yuan nirvana. Di bawah berbagai tatapan, Lindong menatap Siswan dan tersenyum. Kemudian dia mengulurkan tangannya dan melambai pada Siswan. "Mari hentikan omong kosong ini dan serahkan pil nirvana," ucap Lindong. Pada saat ini, keserakahan di sekitar tubuh Siswan semakin kuat dan busur jahat di sudut mulutnya terbentuk semakin lebar dan berbisa. Semua orang tahu akan ada pertunjukan yang menarik hari ini. Siswan melayang di udara saat dia menatap muram pada Lindong. Matanya sangat tajam saat dia perlahan-lahan mengamati tubuh Lindong sedikit demi sedikit. Namun, sebagai tanggapan terhadap tatapan tajam dan dingin Siswan, Lindong tersenyum dan berkata, "Jadi, bagaimana? Apakah kerajaan Tebing Iblis tidak mau memberikan 1 juta pil nirvana untuk menyelamatkan Leise dan yang lainnya?" tanya Lindong. "Lindong, seharusnya tidak mempertaruhkan masa depanmu. Ada beberapa orang di dunia ini yang tidak dapat Anda singgung. Jangan menabur benih kehancuranmu sendiri," ucap Siswan berkata dengan muram. Lindong melambaikan tangannya. Segera, ekor piton Little Flame yang besar muncul. Sementara itu, ekor ularnya melilit 9 sosok. Itu persis adalah Leise dan yang lainnya. "Saya
saya akan memberi Anda 10 detik. Jika saya tidak melihat pil nirvana, saya akan membantai mereka semua. Ucap suara Lindong tenang, seolah dia berbicara tentang hal yang tidak penting. Namun nada tenangnya menyebabkan mata siswan menyusut dengan lembut. Segera banyak mata memandang dengan aneh pada sosok yang jauh itu. Tak satupun dari mereka bisa membayangkan bagaimana orang itu bisa tetap tenang di depan seorang praktisi kuat seperti Siswan. Lindong, karena fakta bahwa Anda adalah pria yang berbakat, jika Anda bersedia membiarkan Leise dan yang lainnya pergi, saya akan menghapus dendam kami dan mengundang Anda untuk menjadi tamu kekaisaran tebing iblis saya. Pada saat itu, Anda akan diperlakukan dengan loyal, ucap Siswan, matanya lembut namun berkilau. Lindong meliriknya sebelum dia segera tersenyum. Waktu habis. Sepertinya tebing iblis Anda tidak peduli dengan orang-orang ini, ucap Lindong. Setelah dia berbicara, pikiran Lindong bergerak, dan 9 tombak energi mental yang sangat tajam terbentuk di depannya. Setelah itu, dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya sebelum semua tombak energi mentalnya lepas dan terbang ke arah Leise dan yang lainnya. Saat tombak energi mental ini ditembakkan, hasrat membunuh meluap di matanya. Karena itu, tidak ada yang berani meragukan niat Lindong yang sebenarnya. Ekspresi Siswan sangat suram ketika dia melihat pemandangan ini. Tiba-tiba dia dengan erat mengepalkan kedua tangannya saat dia menatap tombak-tombak energi mental. Tepat pada saat terakhir, dia akhirnya berbicara. Baiklah, kamu menang. Segera tombak energi mental yang tajam tiba-tiba berhenti, kemudian menghilang. Lalu Lindong mengulurkan telapak tangannya pada Siswan. Serahkanlah, ucap Lindong dengan enteng. Kemarahan di dada Siswan telah terakumulasi sampai mencapai tahap yang menakutkan sebelum dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, saya akan memberikan pil ketika Anda melepaskan para sandera. Setelah itu dia menggenggam telapak tangannya sebelum tas Qiankun muncul di tangannya. Tas itu sedikit terbuka dan nirvana Qi yang seperti api langsung menyembur keluar. Saat dia menatap nirvana Qi yang kaya itu, bahkan Siswan merasakan sakit di dalam hatinya. 1.000.000 pil nirvana bukanlah jumlah yang kecil. Namun, mereka menghabiskan cukup banyak sumber daya untuk memelihara Leise dan Chenmu, khususnya Leise, meskipun dia telah gagal bertahan dari kesengsaraan nirvana. Dengan pengalaman sebelumnya, peluang keberhasilannya akan meningkat di lain waktu. Oleh karena itu, jika dia terbunuh sekarang, itu akan menjadi pukulan besar bagi kekaisaran tebing iblis mereka. Mata Lindong menyipit saat dia menatap tas Qiankun itu. Berdasarkan penglihatannya yang tajam, dia bisa secara samar-samar menyimpulkan sejumlah pil nirvana di tas berdasarkan pada nirvana Qi yang merembes keluar. Segera, dia menganggukkan kepalanya dengan santai. Lindong menatap tepat pada Siswan sebelum keduanya segera menyentak. Setelah itu, tas Qiankun serta Leise dan sisanya dilemparkan pada saat yang bersamaan. Lindong punya cara yang cukup unik untuk melemparkan mereka. Itu menyebabkan mereka semua menyebar ketika mereka turun dari langit. Lebih jauh lagi, karena Leise dan yang lainnya semuanya tidak sadar dan tubuh mereka lemah, jika dia membiarkan mereka jatuh, bahkan jika mereka tidak mati, itu akan mematahkan leher atau anggota badan mereka. Karena itu, saat Siswan ingin menyelamatkan mereka, itu pasti akan membuatnya terhenti untuk sementara waktu. Sama seperti Siswan mengulurkan tangan untuk meraih Leise dan sisanya, tas Qiankun sudah tiba di depan Lindong. Namun karena sifatnya yang hati-hati, dia tidak segera mengambilnya. Sebaliknya, ia mengirimkan energi mentalnya untuk memindai dengan cepat melalui tas Qiankun. Ketika dia menyadari bahwa tidak ada yang salah, dia akhirnya melambaikan lengan bajunya sebelum dia menyimpannya. Terima kasih atas kedermawan Anda. Jika ada peluang, mari kita bertemu di masa depan, ucap Lindong. Ketika pil nirvana mencapai tangannya, Lindong segera tertawa. Little Flame mengepakkan sayapnya sebelum terbang seperti cahaya. Saat ini, Siswan akhirnya menangkap semua orang. Segera dia melambaikan lengan bajunya sebelum dengan kejam melemparkan semuanya ke tembok kota dan menyebabkan suara tuburukan terdengar. Semua orang bisa melihat bahwa dia sangat kesal dengan Leise dan yang lainnya. Jika mereka adalah individu biasa, dia kemungkinan besar akan membunuh mereka semua secara pribadi. Bocah, apakah Anda pikir sangat mudah untuk mengambil pil nirvana kerajaan tebing iblis? Jika saya membiarkan Anda melarikan diri, apakah Anda pikir saya akan memiliki wajah untuk tinggal di kota tebing? Ucap Siswan sangat suram saat dia menatap Lindong yang melarikan diri. Sementara itu, kilatan merah melintas di matanya. Seolah-olah mereka menanggapi kata-kata Siswan saat Lindong dengan cepat lepas landas di belakangnya. Beberapa kolom cahaya Yuan Power yang kuat tiba-tiba melonjak sebelum mereka berubah menjadi layar bercahaya dan benar-benar menyegel seluruh domain. Ada gelombang kejut Yuan Power yang bergelombang di layar bersinar itu.
Samar-samar orang bisa melihat beberapa sosok yang tangguh di mana kolom cahaya Yuan Power keluar. Terbukti, untuk memblokir Lindong, Sisuan telah menghabiskan banyak uang dan menyewa sebagian besar praktisi elit di kota tebing untuk membangun formasi besar ini. Di bawah perisai cahaya seperti kandang, bahkan Lindong akan sangat sulit untuk melarikan diri. Di kejauhan, Lindong menginstruksikan Little Flame untuk berhenti. Ketika dia melihat formasi besar yang agung ini, semburat kejutan muncul di matanya. Sepertinya kerajaan tebing iblis tidak berani meremehkannya, dan mereka sebenarnya telah mengerahkan seluruh kekaisaran untuk menjebaknya. Saya telah memperingatkan Anda sebelumnya, yang terbaik adalah bersikap bijaksana. Berdasarkan kemampuan Anda saat ini, Anda terlalu naif jika Anda pikir dapat memperoleh apapun dari kekaisaran tebing iblis saya, ucap Sisuan. Lindong perlahan berbalik. Saat ini Sisuan mengambang di udara sebelum dia berhenti di jarak dekat dari Lindong. Senyum di wajahnya tampak sangat mengerikan. Saya telah memberi Anda kesempatan, namun Anda memilih untuk tidak menghargainya. Saat ini, Anda telah kehilangan kesempatan terakhir Anda, ucap Sisuan lagi. Cahaya keemasan yang bersinar menyertai langkah kaki Sisuan. Sementara itu, aura menekan yang sangat kuat muncul dan menyebabkan udara sekitarnya membeku. Saat dia melangkah maju, udara di depannya meledak sebelum sosoknya lenyap seperti hantu. Ketika Sisuan menghilang, mata Lindong dengan lembut menyusut sebelum dia tiba-tiba berbalik dan menyilangkan kedua lengannya. Saat cahaya keemasan mengalir, seketika sepertinya lengannya terbuat dari emas asli. Tinju emas merobek udara sebelum dengan kejam menghantam lengan menyilang Lindong. Segera, angin kejut menakutkan meletus saat Lindong yang masih duduk di punggung Little Flame terdorong mundur selusin langkah. Dia akhirnya menstabilkan dirinya sendiri. Setelah itu, dia merasakan sakit yang tajam muncul dari kedua lengannya. Segera tatapan serius melintas di matanya. Jika bukan karena fakta bahwa ia telah menguasai Nirvana Golden Body, pukulan Sisuan sebelumnya akan langsung mematahkan tangannya. Nirvana Golden Body? Gumam Sisuan tiba-tiba muncul di udara sebelum dia menatap lengan emas Lindong dengan syok. Dia secara alami tahu bahwa itu adalah tanda yang hanya dimiliki oleh praktisi panggung Nirvana. Namun saat ini, berdasarkan vibrasi Yuan Power Lindong, dia hanya setengah langkah ke panggung Nirvana. Oleh karena itu, bagaimana dia bisa menguasai tubuh emas Nirvana sampai tingkat mahir seperti itu? Tidak heran kamu berani menjadi sombong. Ternyata kamu cukup terampil. Namun, di depan kekaisaran tebing iblis saya, bahkan jika Anda adalah naga asli, Anda harus berlutut, ucap Sisuan. Setelah dia tertegun sejenak, dia perlahan-lahan meregangkan lehernya. Semua sendi di tubuhnya berderak. Sementara itu, kekuatan eksplosif menggeliat di antara otot-ototnya meletus dan menyebabkan udara membeku. Lindong menghembuskan embusan udara putih sebelum dia menggelengkan lengannya yang agak mati rasa. Sementara itu, senyum gembira perlahan muncul di wajahnya. 1 Yuan Nirvana? Jika Anda ingin menahan saya di sini, itu akan bergantung pada apakah Anda cukup mampu, ucap Lindong. Di dinding kota, ketika orang banyak mendengar percakapan mereka, mata mereka berubah panas. Segera, semua tidak sabar untuk menonton pertunjukan menarik selanjutnya. Bersambung. Lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti cerita